Topik berikut adalah mengenai pengenalan data arsitektur yang menjadi salah satu domain dalam enterprise arsitektur. Berikutnya kita lihat dulu dari sisi definisi data arsitektur, di mana data arsitektur ini adalah suatu konsep dalam mengelola data secara efektif untuk mendukung kebutuhan perusahaan, di mana desain data arsitektur ini akan meliputi beberapa hal, antara lain model data, standar data, integrasi data, dan juga perencanaan infrastruktur data itu sendiri. Berikutnya kita lihat mengenai tujuan data arsitektur ini. Ada 3 hal. Pertama adalah untuk meningkatkan kualitas data, di mana data arsitektur ini membantu dalam menerapkan standar data sehingga mengurangi error dan juga mengurangi yang namanya inkonsistensi terkait dengan data. Yang kedua adalah mempermudah akses dan juga integrasi data, di mana data arsitektur ini memudahkan untuk akses data oleh sistem yang lain maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan juga dapat berintegrasi dengan sistem yang lain dan juga dengan beberapa sumber data yang berbeda. Yang ketiga adalah mengurangi redundansi data, di mana data-data ini dapat disimpan secara terpusat sehingga mengurangi data-data duplikasi. Nah, dengan menerapkan data arsitektur yang baik, maka diharapkan perusahaan juga dapat meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan juga efisiensi dalam pengelolaan datanya. Dalam data arsitektur, kita melihat ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah data landscape, di mana di sini menggambarkan mengenai sumber data, sistem yang mendukungnya, dan juga tools yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah data flow, di mana kita bisa melihat penggambaran mengenai aliran data yang ada di dalam suatu sistem. Kemudian yang terakhir adalah data security, di mana di sini kita memastikan bahwa data itu harus dijaga keamanannya, kemudian dijaga dari sisi akses yang tidak berhak, maupun dari sisi enkripsi yang memang dibutuhkan. Dengan memahami 3 komponen ini, maka kita bisa melihat solusi terhadap arsitektur data secara utuh. Berikutnya kita melihat prinsip-prinsip dalam menyusun arsitektur data. Pertama adalah reusability, jadi memastikan bahwa komponen yang digunakan atau dirancang itu dapat digunakan secara berulang kali atau digunakan untuk antar sistem. Yang kedua adalah mengenai agility, di mana di sini kita melihat bahwa agility memungkinkan kita beradaptasi dengan beberapa perubahan-perubahan yang cukup cepat sehingga tetap dapat menunjang kebutuhan bisnis. Kemudian yang ketiga adalah security, karena security adalah melindungi data dari akses yang tidak sah, karena ini juga akan penting untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Berikutnya adalah scalability, di mana di sini kita memastikan bahwa arsitektur data yang dirancang kita dapat menunjang untuk pertumbuhan bisnis yang jauh lebih besar nantinya. Di sini kita melihat bahwa prinsip-prinsip ini sangat penting untuk dipertimbangkan dalam penyusunan data arsitektur nantinya, sehingga dapat mendukung tujuan bisnis yang akan jangka panjang. Terkait dengan data arsitektur, kita juga harus melihat mengenai data governance, di sini di mana memastikan bahwa kualitas dan keandalan data dapat diterapkan. Di antaranya kita bisa menetapkan beberapa hal, antara lain kebijakan, kemudian juga peran, kemudian juga proses bagaimana mengelola data itu dengan lebih baik. Sehingga dengan aktivitas data governance ini tentunya kita bisa mendefinisikan beberapa standar dalam hal untuk memantau kualitas data maupun dari sisi pengelolaan hak akses datanya. Dalam arsitektur data, kita juga mengenal yang namanya master data management, di mana manajemen data ini kaitan dengan induk data atau master data yang bertujuan untuk menstandarisasi data agar konsisten, di mana kita bisa mendefinisikan beberapa entitas data utama seperti misalnya data pelanggan, data produk, data lokasi, dan juga kita bisa mengelola namanya referensi data, di mana data referensi ini mungkin akan mengacu kepada data-data pihak ketiga. Di dalam arsitektur data kita juga melihat yang namanya data integration, di mana data-data ini bisa jadi berasal dari berbagai sumber data yang lain, dari database transaksional, kemudian dari file, kemudian dari log file, dan juga mungkin dari sistem yang lain. Nah, dengan integrasi data yang memang akan dilakukan nantinya, tentunya akan memungkinkan perusahaan dalam memperoleh data yang komprehensif dan juga dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Kemudian di arsitektur data juga kita akan melihat mengenai data warehouse, di mana data warehouse ini adalah kumpulan dari data-data yang terintegrasi dari berbagai sumber untuk keperluan pelaporan maupun analisis. Di mana data warehouse ini akan menyimpan data historical dari setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, baik dari sistem operasional maupun dari sistem eksternal. Data warehouse ini akan membantu perusahaan dalam melakukan analisa mengenai tren historis dari sisi transaksi yang dilakukan perusahaan, sehingga dapat melakukan analisis mendalam untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Berikutnya ada 4 hal mengenai layer di data arsitektur. Pertama adalah data source layer, ini kita bicara mengenai sumber data. Kemudian yang kedua adalah data ingestion layer, di mana di sini kita bisa melihat bahwa data ini saling terkait dengan beberapa sistem yang lain. Kemudian data storage layer, di sini menjadi media dalam penyimpanan data tersebut. Kemudian data usage layer, di mana kita bisa melihat data itu digunakan oleh aplikasi apa saja. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa dengan data arsitektur layer ini,
kita melihat bahwa bagaimana data itu dikumpulkan, kemudian data itu berinteraksi, kemudian data itu disimpan, dan data itu digunakan secara lebih terstruktur. Dalam penyusunan data arsitektur, tidak kalah penting kita melihat mengenai peran-peran dari sisi data arsitek. Pertama adalah melakukan perencanaan data arsitektur itu sendiri, kemudian melakukan perancangan data model, di mana data arsitek merancang data model yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan juga sistem perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah melakukan integrasi dan juga transformasi data. Jadi data arsitek akan bertanggung jawab untuk mengintegrasikan dan mentransformasikan data dari berbagai sumber. Sehingga di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa data arsitek memang memiliki peranan sangat penting dalam hal perencanaan, perancangan, dan implementasi arsitektur data perusahaan. Adapun berikutnya kita melihat mengenai tantangan dalam penyusunan data arsitektur. Yang pertama adalah data silo, di mana data terpisah antara departemen dan sistem, sehingga mungkin akan sulit untuk diakses secara menyeluruh. Kemudian juga yang kedua adalah kurangnya data governance, di mana tidak adanya kebijakan maupun proses untuk mengolah data secara efektif. Kemudian juga adanya kurangnya standarisasi, karena tidak adanya standarisasi untuk struktur maupun format data yang konsisten. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa data governance dan standarisasi perlu ditingkatkan untuk kita bisa mengatasi masalah data silo. Baik, demikian mengenai penjelasan data arsitektur. Semoga bermanfaat. Mitra Tax, your compliance partner.